Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kota Bau-Bau, selamat siang masyarakat Sulawesi Tenggara, dan khususnya selamat siang kepada seluruh rakyat Indonesia. Pada hari ini kita telah menerima hasil demokrasi yang telah berlangsung di tanggal 14 kemarin, yang dimana 3 pasangan calon Presiden Republik Indonesia dimenangkan oleh pasangan nomor 2 yaitu Prabowo Gibran. Saya, Tony Atmajaya, selaku Ketua Himpunan Pengusaha Aspal Buton Nusantara, sangat berapresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung dan memperjuangkan kemenangan dari Bapak Prabowo Gibran. Mudah-mudahan ini adalah pilihan kita terbaik untuk bangsa Indonesia, dan ini juga menjadi bahan perhatian khusus dari kami selaku masyarakat Buton, khususnya terkait persoalan-persoalan aspal Buton. Perlu diketahui bahwasanya di tahun 2024 ini adalah genap sudah usia aspal Buton yang ke 100 tahun. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar angka-angka, namun ini menjadi sebuah bahan renungan dan menjadi bahan semangat bagi Presiden terpilih, serta pemberi semangat bagi masyarakat Buton bahwa sesungguhnya aspal Buton kita saat ini telah berusia 100 tahun. Perlu diketahui bahwa di tahun 2022 kemarin, Bapak Presiden Indonesia, Bapak Jokowi, telah hadir di Kabupaten Buton untuk melihat langsung bagaimana proses tentang pengelolaan aspal Buton itu sendiri. Sehingga beliau menginstruksikan kepada seluruh stakeholder dan jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, sekaligus memberikan sebuah statement di mana di tahun 2024 ini Indonesia tidak akan menerima atau memasukkan impor aspal dari luar negeri. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita, seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Buton yang berada di kawasan Indonesia Timur yang memiliki aspal Buton terbesar di dunia. Kami juga sebagai himpunan pengusaha aspal Buton Nusantara yang terhimpun dari beberapa elemen-elemen masyarakat, beberapa komponen-komponen pemuda yang peduli, akademisi yang peduli terhadap aspal Buton itu sendiri. Sebagai langkah awal dari terbentuknya himpunan kami ini adalah bagaimana melihat atau menindaklanjuti kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terkait regulasi aspal Buton. Memang aspal Buton sejak zaman Belanda dan hingga saat ini dalam persoalan produksi memang belum maksimal. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang setelah kami melihat, meninjau dari beberapa aspek, ternyata banyak faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait regulasi dan produksi. Sehingga di tahun 2024 ini, di usianya aspal Buton yang ke 100 tahun, kami juga mencoba berkoordinasi dengan beberapa teman-teman, termasuk Bupati Buton, Bapak Laude Mustari, yang sangat mengapresiasi langkah-langkah kami dalam menciptakan atau memotivasi masyarakat kita atau pengusaha-pengusaha kita untuk lebih giat kembali melihat apa yang perlu dilakukan di dalam pengelolaan aspal Buton sebagai tambang terbesar di dunia. Seperti halnya beberapa persoalan-persoalan produksi, kami juga butuh dukungan dari teman-teman swasta, teman-teman pengusaha, atau elemen-elemen masyarakat agar kiranya punya peran aktif dengan pengelolaan aspal Buton ini. Sebab penggunaan aspal Buton di Indonesia telah dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam setiap tahunnya kurang lebih
1,2 juta ton. Namun, di beberapa tahun terakhir ini, hasil produksi aspal beton yang digunakan untuk lapisan atas jalan di Indonesia itu baru sekitar 200 sampai 300 ribu ton per tahun. Ini menandakan bahwasanya kita masih butuh sebuah kekuatan, sebuah dukungan terkait bagaimana kita mencapai target minimal 50 sampai 70% dari kebutuhan aspal nasional. Khususnya kebutuhan aspal beton. Nah, dalam sesen ini kami mencoba membangun komunikasi dengan teman-teman pengusaha yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan aspal atau peningkatan aspal jalan di Indonesia untuk kiranya masuk di Kabupaten Buton, masuk di daerah kami, membangun komunikasi dengan elemen-elemen pemuda, khususnya dengan himpunan kami, serta khususnya kepada kepala daerah, Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Bapak Bupati Buton. Perlu juga kami sampaikan bahwa di program 100 hari dari Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara adalah bagaimana membangun atau menciptakan aspal beton sebagai produksi dalam negeri yang lebih maksimal lagi. Begitu juga PJ Bupati Buton juga mengikrarkan demikian. Di dalam konsep pemerintahan akhirnya lebih banyak memberi dukungan moral maupun dukungan investasi terkait pengembangan aspal beton untuk mendukung tingkat kebutuhan pemerintah pusat yang sebesar 1,2 juta ton. Nah, harapan kami adalah bagaimana kita selaku komponen pemuda yang didukung oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat di usianya aspal beton yang 100 tahun ini menjadi sebuah motivasi bagi seluruh kekuatan-kekuatan pengelola ekonomi di bidang aspal untuk punya keseriusan yang lebih di dalam meningkatkan produksi aspal beton. Sebab kenapa? Sudah saya katakan tadi bahwa tantangan kita adalah untuk mencapai di angka 1,2 juta ton, maka kita perlu banyaknya investasi atau investor yang masuk berinvestasi di Kabupaten Buton untuk membangun mesin pengelolaan aspal beton sehingga kita bisa mencapai target tersebut. Begitu juga dengan himbauan kami kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tenggara, bahwasanya di dalam pergerakan aspal beton kami lebih fokus mengedepankan bagaimana gerakan peningkatan jalan desa. Sebab apa? Jalan desa saat ini di dalam peningkatannya itu masih menggunakan rabat beton. Perlu kita ketahui bahwa kalau kita menggunakan rabat beton, maka terlalu banyak biaya yang keluarkan serta mengurangi TKDN-nya. Nah, kalau kita menggunakan aspal beton, maka dari segi kualitas, dari segi pembiayaan, itu jauh lebih murah dan memiliki kekuatan yang sangat bagus sehingga kita tidak rugi dalam pemeliharaan jalan-jalan desa tersebut. Saya juga berharap sebagai ketua himpunan kiranya seluruh kepala daerah yang berada di Indonesia, khususnya kepala daerah yang berada di kawasan Indonesia Timur, agar kiranya mari kita mencoba meningkatkan jalan desa. Karena kenapa? Sangatlah rugi bagi kita apabila untuk peningkatan jalan desa kita menggunakan rabat beton. Oleh karena itu perlu kiranya di momen saat ini dalam rangka 100 tahun aspal beton kita benar-benar peduli terhadap pemanfaatan aspal beton sebagai pelapis jalan yang berada di Indonesia, khususnya di daerah kita sendiri. Saya kira, menurut saya bahwasanya apa yang terjadi hari ini tentang bagaimana kita meningkatkan aspal beton tidak terlepas dari peran kita, semangat kita, serta
daya kritis kita terhadap regulasi-regulasi aspal beton yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Saya kira demikian dari saya. Apa yang bisa saya sampaikan hari ini menjadi sebuah motivasi bagi kita dalam rangka hari ulang tahun aspal beton yang ke-100 tahun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.